Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelasnya silahkan memimpin doa. Amin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Apakah ada yang tidak masuk? Oh iya, masuk semuanya. Nah, sekarang Ibu mau sedikit bertanya tentang materi pertemuan kemarin. Apakah ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Coba angkat tangannya. Ya, silahkan. Iya, betul sekali. Jadi, pertemuan kemarin kita membahas tentang teks deskripsi. Apakah ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Oh iya, Cindy silahkan. Betul, benar sekali. Jadi, teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan suatu objek. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Nah, setelah kalian belajar teks cerita fantasi, diharapkan kalian mampu menjelaskan atau mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan teks cerita fantasi. Kemudian kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi. Coba apakah ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi. Apakah ada yang tahu apa itu teks cerita fantasi? Nah, jadi teks cerita fantasi merupakan suatu cerita yang berupa hayalan atau imajinasi dari penulisnya. Jadi, teks cerita fantasi itu tokoh-tokohnya tidak nyata karena hanya berupa fantasi dari penulisnya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur teks cerita fantasi. Nah, ada apa saja unsur-unsur teks cerita fantasi itu? Nah, yaitu yang pertama ada tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Ada yang tahu? Nah, jadi tema yaitu suatu ide dasar dari sebuah cerita. Kemudian unsur yang kedua ada tokoh. Nah, tokoh di sini meliputi siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian unsur yang ketiga ada latar. Nah, latar di sini meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Oke, kemudian unsur yang keempat yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini merupakan bagaimana cara penulis menceritakan tokoh-tokohnya. Nah, sudut pandang meliputi biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama, contohnya aku, kemudian saya. Nah, lalu menggunakan sudut pandang orang ketiga, contohnya dia, ia, kemudian nama tokoh. Nah, lanjut. Unsur yang kelima yaitu alur. Nah, alur yaitu jalannya sebuah cerita atau bagaimana jalan cerita fantasi tersebut. Biasanya menggunakan alur maju atau alur mundur. Nah, unsur yang terakhir yaitu amanat. Nah, amanat yaitu pesan apa yang dapat kita ambil setelah kita membaca atau menyimak sebuah cerita fantasi. Baik, dari penjelasan Ibu mengenai pengertian cerita fantasi dan juga unsur-unsur cerita fantasi tadi, apakah ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Oke, nah sekarang kalian silahkan duduk sesuai dengan anggota kelompok yang sudah kita bentuk kemarin ya. Silahkan tempat duduknya bisa disesuaikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nah, oke. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video cerita fantasi. Nah, tugas kalian yaitu silahkan berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing ya. Nanti kalian akan mengidentifikasi unsur-unsur dari cerita fantasi yang Ibu tayangkan. Oke, silakan. Nah, waktu untuk
berdiskusi yaitu 50 menit. Silahkan, Ibu akan menayangkan videonya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang menemui kesulitan? Silahkan yang mau bertanya, atau yang ada yang masih bingung dengan tugasnya boleh ditanyakan. Oh, sudah selesai semuanya? Oke, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Siapa yang mau maju duluan? Oh iya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Baik anak-anak, itu tadi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Beri aplaus untuk kita semuanya. Yeay. Nah, jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan kita menggali unsur-unsur dari sebuah cerita, kita dapat memahami apa isi dari cerita tersebut dan pesan-pesan apa yang dapat kita ambil dari cerita yang sudah kita baca. Baik, untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari modul halaman 20. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Nah, baik, ketua kelasnya silahkan memimpin doa. Amin. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan, semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.